Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Aulia. Saya dari kelas 3F dengan NIM 20240510310093. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Adapun metode yang dipilih tergantung, yang pertama tekstur bahan, yang kedua kandungan air, dan yang ketiga senyawa yang akan diisolasi. Ekstraksi atau membunuh jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi atau hidrolisis oleh enzim. Proses dalam ekstraksi yang berjalan paralel dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, washing out adalah proses ekstraksi dari sel tumbuhan yang sudah pecah. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses ekstraksi dari sel tumbuhan yang masih utuh. Dan yang ketiga, proses difusi melalui beberapa tahap. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penetrasi solvent ke dalam sel tanaman. Yang kedua, sel tanaman akan mengembang. Yang ketiga, difusi zat kandungan keluar sel. Adapun metode ekstraksi gunanya melarutkan senyawa yang terdapat dalam jaringan tanaman ke dalam pelarut yang dipakai untuk proses ekstraksi tersebut. Alkohol atau pelarut universal karena menarik semua golongan senyawa metabolit sekunder. Adapun pengertian ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir seluruh pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Adapun pengertian ekstrak cair adalah sediaan dari simplicia nabati yang mengandung pelarut. Sebagai pelarut atau sebagai pengawet, jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi, tiap mili ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram simplicia yang memenuhi syarat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan itu ada 7. Yang pertama, sampel harus mudah didapatkan kembali dari cairan penyari. Yang kedua, cairan penyari tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Yang ketiga, tidak mau campur antara pelarut dan penyari. Yang keempat, memiliki perbedaan bobot jenis yang nyata. Yang kelima, memiliki titik didih yang nyata. Yang keenam, penyari tidak mengganggu pada analisis selanjutnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, tidak menimbulkan buih dan emulsi sewaktu digojok. Terus, adapun pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Ini ada 6. Yang pertama, selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-komponen lain dari bahan ekstraksi. Yang kedua, ada kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar atau kebutuhan pelarut lebih sedikit. Yang ketiga, kemampuan untuk tidak saling bercampur. Pada ekstraksi cair-cair, pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas larut dalam bahan ekstraksi. Dan yang keempat, kerapatan. Terutama pada ekstraksi cair-cair, sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi. Yang kelima, reaktivitas. Pada umumnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Dan yang keenam, yang terakhir, titik didih. Karena ekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi atau rektifikasi, maka titik didih kedua bahan itu tidak boleh terlalu dekat. Adapun kriteria yang lain, pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang rendah dan stabil secara termis. Adapun macam-macam ekstraksi, berdasarkan bentuk campurannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekstraksi padat cair, dan yang kedua, ekstraksi cair-cair. Berdasarkan proses pelaksanaannya dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, ekstraksi yang berkesinambungan atau continuous extraction, atau pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Dan yang kedua, ekstraksi bertahap atau batch extraction. Tiap tahap dipakai pelarut yang baru. Adapun macam-macam ekstraksi, berdasarkan pemanasan yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, cara dingin atau maserasi perkolasi. Yang kedua, cara panas atau reflux, shock halt, digesti, infus, dekok. Lainnya ada 4, yaitu yang pertama, ekstraksi yang berkesinambungan. Yang kedua, supercritical karbon dioksida. Yang ketiga, ekstraksi ultrasonik. Yang keempat, ekstraksi energi listrik. Adapun ekstraksi padat cair, yang pertama, maserasi. Yang kedua, maserasi padat cair bertahap. Yang kedua, perkolasi atau lixiviasi. Yang ketiga, soxhletasi padat cair. Yang keempat, destilasi uap cair berkesinambungan. Memerlukan kontak yang lama antara pelarut dengan padatan atau bahan yang akan diekstraksi. Adapun ekstraksi cair-cair, liquid extraction is a useful method to separate components atau compounds of a mixture. Ini ada 3 ya. Mixture, separated from the rest. Ini ada gambarnya. Terus, maserasi adalah proses perendaman pengekstrakan simplicia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar. Secara teknologi, termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada kesetimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu atau terus-menerus. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. Maserasi ada 6. Yang pertama, padat cair bertahap. Yang kedua, membiarkan padatan terendam dalam suatu pelarut. Yang ketiga, proses perendaman tanpa pemanasan atau suhu kamar dengan pemanasan atau suhu pendidihan.
Yang keempat, sesudah disaring, residu dapat diekstraksi kembali. Yang kelima, proses dapat diulang beberapa kali sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pelarut air butuh proses ekstraksi lebih lanjut. Maserasi ada 4. Pelarut organik, filtrat langsung dikumpulkan dan dievaporasi atau diuapkan. Yang kedua, keuntungannya cepat tapi tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, waktu rendam bervariasi 15-30 menit atau 24 jam. Jumlah pelarut 10-20 kali jumlah sampel. Adapun contohnya, cara maserasi, masukkan 10 bagian simplisia dengan derajat yang cocok ke dalam bejana. Pertama, dituangi dengan penyari 75 bagian, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari. Terlindung dari cahaya sambil diaduk sekali-kali setiap hari, lalu diperas dan ampasnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari. Yang kedua, penyairan diakhiri setelah pelarut tidak berwarna lagi. Lalu dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang tidak bercahaya. Setelah 2 hari lalu, endapan dipisahkan. Perkolasi. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna atau exhaustive extraction yang umumnya dilakukan dengan penetesan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahapan pengembangan bahan, yang kedua tahap maserasi antara, yang ketiga tahap perkolasi sebenarnya atau penetesan atau penampungan ekstrak terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Adapun contohnya, contoh cara perkolasi, dibasahkan 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok menggunakan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari, dimasukkan dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Ada 3 ini. Yang pertama, masa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkalotar, ditambahkan cairan penyari. Yang kedua, perkolator ditutup dibiarkan selama 24 jam, kemudian keran dibuka dengan kecepatan 1 mili per menit sehingga simplisia tetap terendam. Yang terakhir, filtrat dipisahkan ke dalam bejana, ditutup dan dibiarkan selama 2 hari pada tempat terlindung dari cahaya. Adapun gambarnya, terus reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. Dasar ekstraksi atau berkesinambungan ini ada 3. Yang pertama, bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak lalu dipanaskan sampai mendidih. Yang kedua, cairan penyari akan menguap. Uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian seterusnya. Yang ketiga, terakhir, ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam. Di sini ada gambarnya. Terus Sox Lab adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Kelebihannya ada 2. Yang pertama, pelarut yang terkondensasi akan terakumulasi dalam wadah. Yang kedua, kontak antar pelarut dan sampel berlangsung lama. Adapun dasar ekstraksi secara berkesinambungan ini ada 5. Yang pertama, cairan penyari dipanaskan sampai mendidih. Yang kedua, uap penyari akan naik melalui pipa samping, kemudian diembunkan lagi oleh pendingin tegak. Yang ketiga, cairan penyari turun untuk menyari zat aktif dalam simplisia. Yang keempat, cairan penyari mencari sifon, maka seluruh cairan akan turun ke labu alas bulat dan terjadi proses sirkulasi. Yang terakhir, demikian seterusnya sampai zat aktif yang terdapat dalam simplisia tersari seluruhnya yang ditandai jernihnya cairan yang lewat pada tabung sifon. Ini ada gambarnya ya. Adapun ekstraksi ultrasonik adalah getaran ultrasonik 20 Hz memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan atau cavitation sebagai stres dinamik serta menimbulkan fraksi interfase. Di sini ada gambarnya. Terus, adapun ekstraksi energi listrik adalah energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet, serta electric discharges yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan menyebarkan gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan apa itu ekstraksi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.